Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang proposal skripsi saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android dalam bentuk buku saku digital materi trigonometri kelas 10 SMK Ar-Rahman Watusalam. Latar belakang dari pengambilan judul ini adalah yang pertama, penerapan ilmu teknologi dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan kurang menarik dan monoton. Yang ketiga, pendidik belum pernah menggunakan media pembelajaran berbasis Android. Yang keempat, motivasi belajar peserta didik masih rendah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis Android dalam bentuk buku saku digital materi trigonometri kelas 10 SMK Ar-Rahman Watusalam yang valid. Yang kedua, bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis Android dalam bentuk buku saku digital materi trigonometri kelas 10 SMK Ar-Rahman Watusalam yang praktis. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan pengembangan media pembelajaran berbasis Android dalam bentuk buku saku digital materi trigonometri kelas 10 SMK Ar-Rahman Watusalam yang valid. Yang kedua, untuk mendeskripsikan pengembangan media pembelajaran berbasis Android dalam bentuk buku saku digital materi trigonometri kelas 10 SMK Ar-Rahman Watusalam yang praktis. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, yang pertama, menjadi bahan ajar atau referensi bagi penelitian berikutnya. Yang kedua, menambah kajian media pembelajaran interaktif, khususnya mengenai mata pelajaran matematika materi trigonometri. Untuk manfaat praktis, bagi pihak sekolah, dapat dijadikan sebagai alternatif dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran matematika. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Bagi peneliti, sebagai sarana menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah serta memberikan inovasi dalam bidang media pembelajaran. Bagi peserta didik, dengan adanya media pembelajaran ini, maka diharapkan dapat menjadi sarana belajar mandiri dan mempermudah pemahaman materi trigonometri bagi peserta didik. Hal tersebut diharapkan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Landasan teoritis dari penelitian ini adalah yang pertama, mengenai media pembelajaran matematika. Yang kedua, tentang landasan media pembelajaran. Yang ketiga, tentang buku saku digital. Yang keempat, tentang e-learning berbasis Android. Yang kelima, tentang schedule. Yang keenam, tentang trigonometri. Kerangka berpikir, penelitian ini muncul dari pembelajaran matematika kelas 10 SMK Ar-Rahman Watusalam, yang kemudian diperoleh permasalahan sebagai berikut. 1. Motivasi belajar peserta didik masih rendah. 2. Peserta didik kesulitan dalam materi trigonometri. 3. Media pembelajaran yang digunakan kurang menarik dan monoton. 4. Pendidik belum pernah menggunakan media pembelajaran berbasis Android. Muncullah ide yang memanfaatkan Android sebagai solusi dari permasalahan tersebut, yaitu pengembangan media pembelajaran berupa buku saku digital untuk handphone berplatform Android. Kemudian diperoleh kevalidan dan kepraktisan dari media yang dikembangkannya. Model penelitian. Jenis penelitian ini adalah pengembangan atau R&D, yang mempunyai arti metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu
dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk prosedur penelitian ini mengadaptasi dari model pengembangan ADI, yaitu analisis, kemudian desain, kemudian pengembangan, kemudian implementasi, kemudian evaluasi. Uji coba produk. Uji coba produk tersebut diuji kelayakan oleh guru dan dosen ahli matematika. Kemudian dilakukan revisi produk. Selanjutnya, produk kembali dinilai oleh guru. Kemudian dilakukan revisi jika ada saran setelah dinilai. Kemudian setelah direvisi, produk diujikan kepada peserta didik dalam satu kelas. Setelah diuji cobakan kepada peserta didik diberikan angket respon peserta didik untuk mengetahui kepraktisan dari produk yang dikembangkan. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data dari penelitian ini adalah analisis kevalitan media pembelajaran dan analisis kepraktisan media pembelajaran. Teknik analisis data. Analisis kevalitan media pembelajaran. Jawaban instrumen validasi menggunakan skala Likert yang terdiri dari 5 kategori. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel. Skor 5 untuk sangat setuju, skor 4 untuk setuju, skor 3 untuk cukup setuju, skor 2 untuk tidak setuju, skor 1 sangat tidak setuju. Aspek dan indikator instrumen validator. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel. Aspek 1, kualitas isi dengan indikator relevansi materi, pengorganisasian materi, evaluasi atau latihan soal, bahasa. Aspek 2, kualitas strategi pembelajaran dengan indikator keterlibatan aktif peserta didik, kesesuaian media dengan materi. Aspek 3, kualitas teknis dengan indikator tampilan, rekayasa perangkat lunak. Penilaian kevalitan media pembelajaran dari beberapa validator ditentukan rata-rata indikator yang diberikan masing-masing validator. Menentukan rata-rata nilai hasil validasi dari semua validator untuk setiap indikator dengan rumus I sama dengan sigma N J sama dengan 1 VJI dibagi N, dengan I adalah indikator ke I, VJI adalah data nilai validator ke J terhadap indikator ke I. N adalah banyaknya validator. Kemudian menentukan rata nilai untuk setiap aspek dengan rumus AI sama dengan sigma M J sama dengan 1 IJ dibagi M, dengan AI adalah rata nilai untuk aspek ke I. IJ adalah rata nilai aspek ke I terhadap indikator ke J. N adalah banyaknya validator dalam aspek ke I. Kemudian menentukan nilai VA atau nilai rata total dari rata nilai untuk semua aspek dengan rumus VA sama dengan sigma N I sama dengan 1 AI dibagi N, dengan VA adalah rata total untuk semua aspek. AI adalah rata nilai aspek ke I.
N adalah banyaknya aspek. Setelah itu, mencocokkan nilai VA atau nilai rata-rata total dengan validitas. VA adalah nilai penentuan tingkat kevalidan media pembelajaran. Bisa dilihat di tabel kriteria validitas media pembelajaran berikut. Dari kategori kriteria menyatakan media pembelajaran matematika memiliki derajat validitas yang baik jika minimal tingkat validitas yang dicapai adalah tingkat valid. Jika tingkat pencapaian validitas di bawah valid, maka perlu dilakukan revisi berdasarkan masukan dari validator. Teknik analisis data. Analisis kepraktisan media pembelajaran. Jawaban angket peserta didik diukur menggunakan skala Goodman yang terdiri dari 2 kategori. Skor 1 untuk ya, skor 0 untuk tidak. Aspek dan indikator instrumen respon peserta didik bisa dilihat di tabel berikut. Aspek 1 kualitas teknis dengan indikator tampilan, kemudahan menggunakan media, rekayasa perangkat lunak. Aspek 2 kualitas pembelajaran dengan indikator memberikan kesempatan belajar, memberikan bantuan belajar, kualitas motivasi, keterlibatan aktif peserta didik. Aspek 3 kemanfaatan dengan indikator membantu proses belajar, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan perhatian. Pemberian nilai kepraktisan dengan rumus sebagai berikut. Persentase kepraktisan sama dengan sigma skor per item dibagi skor maksimal dikali 100%. Setelah itu, mencocokkan nilai total rata-rata kepraktisan multimedia pembelajaran matematika dengan kriteria kepraktisan multimedia pembelajaran matematika. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel kriteria kepraktisan media pembelajaran berikut. Dari kategori diperoleh kriteria menyatakan media pembelajaran matematika memiliki derajat kepraktisan yang baik jika minimal kepraktisan yang dicapai adalah tingkat praktis, yaitu nilai yang diperoleh lebih dari sama dengan 61%. Jika tingkat pencapaian kepraktisan di bawah praktis, maka perlu dilakukan revisi berdasarkan masukan para responden. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.